Oke, halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Oke teman-teman, di pembacaan kali ini kita akan melihatkan untuk seseorang yang sedang merindukan kamu. Nah, siapa orang ini? Kita akan tarik satu kartu untuk ciri-ciri juga. Jadi kita nggak main tebak-tebak lah gitu ya. Karena ada beberapa dari kalian yang mungkin walaupun ya kan saya pernah ngomong ya, seseorang yang sedang ada di dalam pikiran kamu gitu. Ada beberapa dari kalian yang di dalam pikirannya itu nggak ada siapa-siapa gitu ya, nggak tahu siapa orangnya. Makanya kita di sini patokan pakai kartu ciri-ciri juga. Oke, kita akan lihat kan. Nah, sebelum kita lanjut ya lebih dalam, saya mau ingatkan kalau ini adalah pembacaan umum ya. Yang harus kalian ingat di pembacaan umum itu tidak bisa resonate untuk semuanya. Nah, itu yang harus kalian ingat. Mungkin kalau mau lebih resonate, lebih detail bisa lari ke personal reading. Nah, itu dia. Nanti kalian bisa lihat nomor WA atau Instagram saya di deskripsi. Dan ya, langsung saja kita masuk ke pembacaan. Langsung saja kita ambil satu kartu untuk ciri-ciri. Kita pakai yang ini aja. Saya akan shuffle teman-teman. Satu kartu untuk ciri-ciri seseorang yang saat ini merindukan kamu. Berikan saya gambaran kartu ciri-ciri tarot. Di sini ada Queen of Cup. Dan yang harus kalian ingat, setiap orang ya, bahkan saya sekalipun ya, orang lah. Di sini memiliki 4 elemen ya. 4 kartu ciri-ciri gitu. Setiap dari kita, baik itu cup ya, baik itu wands, baik itu sword ya. Dan dari kita ini memiliki satu yang lebih kuat gitu. Misalnya saya lebih kuat ke wand, tongkat gitu. Oke? Mungkin kamu lebih kuat ke cups. Mungkin orang ini lebih kuatnya ke queen of cup ya. Di samping itu mereka juga ada kartu ciri-ciri yang lain gitu. Mungkin paham lah maksud saya di sini ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Karena kalau di tarot itu kan cups itu perasaan ya. Perasaan. Dan pedang itu pemikiran, ide, perkataan ya. Dan kalau wands itu tongkat ya, itu suatu gairah, suatu keinginan, tindakan ya. Dan kalau koin itu materi ataupun keuangan. Oke, nah kira-kira seperti itu ya. Jadi paham ya. Queen of Cup, seseorang yang bisa kita katakan di sini feminim ya, mungkin bisa saja maskulin yang bersifat seperti feminim. Dan dia ini seseorang yang berciri-ciri kulit putih. Nah, untuk warna kulit jangan dijadikan sebagai patokan. Saya udah pernah jelaskan di video sebelum-sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ini kartu tarot, kartu yang berada di zaman-zaman dulu ya. Kita ambil dari patokan cups. Cups itu perasaan ya. Perasaan mungkin di zaman dulu seseorang yang seperti itu lebih banyak di dalam rumah ya. Makanya berkulit putih gitu. Oke, beda dengan won. Ya, won itu suatu tindakan ya. Mungkin sering di luar rumah, makanya bisa dikatakan berciri-ciri kulit hitam. Intinya nggak cerah lah gitu. Mau itu sawo matang, mau itu apapun ya. Koin, seseorang yang mungkin sering bekerja di zaman dulu itu bekerja mungkin di luar ruangan ya gitu. Makanya won dan koin itu berciri-ciri kulitnya nggak cerah gitu. Kalau cup dan sword itu ciri-ciri berkulit cerah gitu ya teman-teman. Jadi paham maksud saya. Nah, jadi Queen of Cup ya. Dan bedanya sekarang ya, won misalnya tindakan, satu tindakan mungkin kayak bekerja contoh. Kalau zaman dulu bekerja mungkin di luar ruangan, sekarang udah bisa di dalam ruangan gitu. Makanya saya katakan jangan dijadikan sebagai patokan untuk warna kulit ya. Nah, kira-kira seperti itu. Queen of Cup, seseorang yang juga di sini berhati lembut. Seseorang penasihat yang baik, pendengar yang baik. Jadi kalau mau curhat dengan orang yang berkarakter Queen of Cup, King of Cup, itu lebih baik ke situ ya. Karena mereka itu sebagai pendengar yang baik dan memberi nasihat yang baik. Di samping itu juga orang ini
bisa kita katakan hatinya lembut, ya udah saya katakan tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan untuk umur di sini lebih ke arah sebaya atau bahkan lebih tua. Nah, jadi itu untuk ciri-cirinya ya teman-teman. Dan juga ini adalah seseorang yang kamu kenal. Nah, sekarang kita ambil satu kartu untuk energi. Ini dia. The Hermit. Seseorang yang sedang merindukanmu saat ini. Energinya di sini sangat-sangat sad ya, galau kalau kita katakan. Karena dia lebih banyak merenung, meratapi isi hatinya, lebih banyak menyendiri. Ya, dia di sini sangat-sangat merindukan kamu. Oke. Ada kesedihan di dalam hatinya di sini, teman-teman. Kita explore lagi ya, kita explore. The High Priestess, Five of Swords, Four of Coin, oke. Nanti kita angle kameranya kita turunin lagi. The Tower, The Emperor, Six of Cup, The Hermit lagi di sini turun. Eight of Cup. Waduh, kasihan sekali orang ini, merasa kehilangan ya. Page of Wands. Nah, jadi orang ini The High Priestess. Mungkin di sini apa ya kalau kita katakan memiliki luka batin lah. Dan juga kamu ada koneksi dengan orang ini. Koneksi kalian di sini kuat ya. Ada koneksi batin gitu. Mungkin di saat dia ya merasa galau, kamu juga merasakan itu ya. Seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Oke. The High Priestess juga menggambarkan tentang suatu rahasia ya. Baik dia merahasiakan kerinduannya dari kamu. Oke. Ada Five of Swords di bawahnya. Nah, itu juga menggambarkan si dia yang di sini mungkin udah merasa capek dan lelah. Yang hanya bisa diem, merenung, menyendiri ya, meratapi isi hatinya. Oke. Yang kalau saya lihat juga di sini mungkin ada kaitannya dengan mantan ya. Beberapa dari kalian di sini ada kaitannya dengan mantan. Four of Coin, yang dimana dia merasa stuck. Dia merasa terjebak di dalam zona nyamannya dia. Oke. Bahkan The Tower, dia merasa hancur, merasa down. Merasa apa ya? Kaget juga ya, shock ya. Shock. Oke. The Emperor, nah, dan juga dia di sini menjadi emosional, teman-teman. Mungkin dia nggak bisa mengontrol kesedihannya, nggak bisa mengontrol amarahnya, ya. Kadang juga menjadi nggak stabil gitu. Six of Cup ini juga menggambarkan tentang dia kembali bernostalgia. Mungkin juga kalau ini memang tentang mantan, ada banyak memori-memori yang bisa kita katakan itu begitu indah lah gitu. Yang membuat dia sulit untuk melepaskan kamu. Oke? Ini lebih kuatnya ke mantan. Kalau ini memang tentang kalian yang LDR, ya. Di sini dia merasa sangat-sangat rindu bahkan kehilangan. Itu kemungkinan kecil lah. Oke? Dan ini lebih kuatnya ke mantan seperti yang saya katakan. The Hermit lagi, nah, bahkan dia di sini menjadi menyendiri seperti yang saya katakan. Lebih banyak sendiri, kesepian ya, bahkan merasa kehilangan. Oke, merasa kehilangan di sini. Merasa ada sesuatu yang kurang di saat dia menjalani ya hubungannya. Menjalani bukan hubungan ya, kehidupan lah. Perjalanannya gitu. Baik dia udah punya pasangan atau belum, yang terpenting dia itu merasa ada sesuatu yang kurang di saat dia berjalan ke depan. Page of Wands juga menggambarkan si dia yang mungkin masih menunggu kabar dari kamu. Oke, masih menunggu kabar. Dan juga memang si dia ini udah memasuki pintu petualangan yang baru. Oke? Tetapi di samping itu dia masih menunggu satu kabar dari kamu. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan saya mau tambahkan, orang ini berelemen air, Queen of Cup ya. Air. Dan itu ada kaitannya dengan zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Kita ambil bottom of the deck. Di sini ada The Devil ya.
yang dimana juga dia di sini apa ya, jadi luka yang membekas ya, dan dia ke kamu itu udah addiction, udah kecanduan teman-teman. Karena apa? The Devil ini adalah kartu yang dimana menggambarkan nafsu ya, yang ada di dalam diri kita, yang dimana kita harus bisa mengontrol the devil ini, the devil kita, nafsu kita, jangan sampai kita dikuasai oleh dia. Karena apa? Kalau kita dikuasai oleh the devil, dikuasai oleh nafsu, kita menjadi orang yang tidak beraturan. Oke? Boleh kita biarkan mereka mengalir ya, tetapi kita juga harus tetap kontrol. Karena kita sebagai makhluk hidup ya, sebagai manusia lah, normal ya ada nafsu. Bahkan binatang dan hewan pun juga ada ya. Gitu. Bedanya kita diberi akal dan pikiran. Makanya kita bisa kontrol. Oke, beda dengan hewan ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Ups, kita ambil satu lagi kartu. Page of Cup. Cups ya. Bahkan orang ini apa ya kalau saya katakan sensitif ya, sensitif orangnya. Hatinya mudah hancur, mudah sedih. Bahkan juga cemburuan ya, kira-kira seperti itu. Walaupun ya kalau saya lihat Page of Cup ini friendly ya. Oke. Tarik lagi. Five of Cup. Sampai saat ini dia masih meratapi kekecewaan dan kesedihannya. Satu lagi. Mungkin sempat ada hubungan yang gagal dengan kamu, pernikahan yang gagal ya. Jadi ada dua gambaran, jangan main patok aja. Gak harus pernikahan yang gagal, mungkin hubungan yang gagal. Karena apa? Karena kurangnya kerjasama di antara kalian. Oke. Yang sampai saat ini dia masih stalking kamu, ya, dia menunggu pergerakan dari kamu. Dia di sini capek, merasa capek. Dia merasa dia berjuang sendirian. Dia kangen kamu, dia rindu kamu. Dia masih stuck, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembacaan kali ini. Ayo kita tutup dulu. Maafkan saya jika ada kesalahan kata atau salah ngomong, salah pengertian apapun ya. Ya, apa lagi ya? Ya maklumlah, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan ya, gitu ya kata orang-orang. Dan mungkin sampai di sini saja. Tetap semangat untuk kalian ya. Apapun itu rintangan kalian, jangan lupa untuk terus berdoa, dekatkan diri kepada agama ya. Kalian harus yakin kalian bisa melewati badai itu, oke? Karena di saat badai tiba ya, kita harus siap, harus siaga ya, harus bisa bertahan. Karena sesudah badai akan terbit apa? Matahari ya. Oke. Nah, jadi mungkin sampai di sini saja teman-teman. Saya Zigzag, terima kasih. Dah.